Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama mendengarkan sebuah renungan dari firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan, terima kasih untuk kehidupan dan setiap berkat-berkat yang kami terima sepanjang hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, dan kini saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, ajarkan kami, berikan pengertian bagi kami, dan kekuatan bagi kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara, renungan hari ini saya beri tema One Way Jesus. Ya, karena satu-satunya jalan hanyalah Yesus. Nah, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, tapi sebelumnya mari kita lihat ayatnya terlebih dahulu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus berkata seperti ini ketika dia mendatangi murid-muridnya sebelum dia terangkat ke sorga, saudara. Dia katakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, saudara. Nah, kita akan bahas tentang jalan di sini. Yang pertama adalah bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Kita tahu semua bahwa Yesus datang ke surga karena diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, untuk menyelamatkan seluruh isi dunia. Karena apa, saudara? Pada waktu manusia pertama jatuh dalam dosa, hubungan manusia yang tadinya harmonis, yaitu Adam dan Hawa, yang tadinya harmonis dengan Allah Bapa, menjadi terputus karena dosa. Ya, bukan hanya kehilangan kemuliaan Allah, tapi hubungannya pun terputus. Dan Yesus menjadi satu-satunya jalan atau perantara bagi kita manusia untuk dapat datang kepada Bapa di sorga, saudara. Ada ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, dikatakan bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, saudara. Jadi satu-satunya juru selamat di muka bumi ini hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Hanya nama Yesus yang mampu menyelamatkan saudara dan saya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk berpaling dari Tuhan, dan tidak ada hal-hal apapun yang dapat merebut kita dari kasih Tuhan, saudara. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah bahwa Yesus adalah jalan yang benar. Di dalam Mazmur 23 ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ketika Tuhan menyampaikan, ketika Mazmur Daud menuliskan Mazmur 23 ini, saudara, katakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dan seterusnya. Dan di ayat yang ketiga dikatakan bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik akan menuntun kita domba-dombanya di jalan yang benar, saudara. Bahkan Tuhan dikatakan, "Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Nah, gada di sini adalah ketika sebagai gembala dia akan mengarahkan kita domba-dombanya ketika dombanya mulai melenceng atau mulai berbelok ke jalan yang salah, saudara. Nah, sebagai manusia seringkali kita melakukan hal yang demikian, bukan? Kita merasa bahwa jalan yang kita pilih itu adalah jalan yang paling benar. Kita bersyukur bahwa ketika kita hidup di dalam Kristus, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan tetap menuntun kita kembali kepada jalan yang benar. Tuhan akan menegur saudara dan saya ketika jalan yang kita pilih itu jalan yang salah, saudara. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh meyakini bahwa
bahwa jalan yang kita pilih itu berbeda dari jalannya Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa jalanmu bukanlah jalanku, rancanganmu bukanlah rancanganku. Sebab seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalannya Tuhan dari jalannya kita. Artinya saudara, setiap jalan kita atau pikiran kita atau apapun yang kita miliki itu jauh lebih kecil daripada apa yang Tuhan miliki, saudara. Tuhan jauh lebih besar dari segalanya. Berarti kita tidak boleh merasa kita paling tahu segalanya, saudara. Nah, dari ayat-ayat tersebut kita tahu bahwa ternyata Tuhan adalah satu-satunya jalan yang benar. Nah, berikutnya yang ketiga atau yang terakhir, sebagai satu-satunya jalan atau Yesus adalah satu-satunya jalan. Yang ketiga adalah bahwa Yesus adalah jalan keluar atas setiap permasalahan hidup kita. Kita bersyukur saudaraku ketika Tuhan masih mengizinkan permasalahan hidup terjadi dalam hidup saudara dan saya. Hanya orang yang sudah berakhir hidupnya atau hanya orang yang sudah meninggalkan dunia inilah yang tidak punya masalah. Siapa yang tidak punya masalah, saudara, ketika mereka masih hidup? Bahkan orang kaya sekalipun mereka pasti punya masalah. Jadi saudara, kita harus tetap bersyukur karena masalah itu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Masalah seharusnya membuat kita semakin dewasa, semakin bijak, dan semakin berhikmat dalam menghadapi hidup kita ini, saudara. Nah, kembali lagi bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keluar atas setiap permasalahan hidup saudara. Ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau mengandalkan Tuhan, mungkin masalahmu tidak langsung selesai saat itu juga. Ada orang-orang percaya yang diizinkan Tuhan mengalami sakit, penyakit selama bertahun-tahun mungkin. Atau ada orang-orang percaya yang diizinkan Tuhan mengalami permasalahan hidup, permasalahan keluarga, dan sebagainya. Tuhan izinkan itu semua terjadi sebenarnya untuk membentuk pribadi kita, saudara, supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, masalahnya itu, saudara, mungkin tidak langsung selesai, tapi percayalah, ketika Tuhan katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan ingin kita datang kepada Dia, dan Dia akan memberikan kelegaan di dalam hati kita, dan Tuhan yang akan memberikan hikmat bagi saudara dan saya, serta jalan keluar untuk menyelesaikan setiap permasalahan hidup kita. Tadi sudah saya katakan di awal bahwa kita terbatas, pikiran kita terbatas, tapi Tuhan yang akan memberikan hikmat bagi kita dan memampukan kita, menguatkan kita untuk menanggung setiap beban hidup kita, setiap permasalahan hidup dan pergumulan hidup yang ada, seberat apapun itu. Ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan. Jadi saudara, ada 3 hal yang sudah saya sampaikan. Kita harus sama-sama percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, jalan kebenaran, dan jalan keluar atas setiap permasalahan hidup kita semua. Jadi jangan pernah berpaling dari Tuhan, sebab hanya Yesus satu-satunya jalan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengar Tuhan. Kami percaya Bapa, kami tidak akan beralih ke jalan yang lain, sebab hanya Engkaulah satu-satunya jalan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Engkau memulihkan setiap apapun yang menjadi permasalahan hidup umat-Mu Tuhan, yang berada dimanapun Tuhan. Aku percayakan jemaat Tuhan ini ke dalam tangan-Mu, dan aku percaya setiap hari kami akan mengalami pembaharuan dalam hati dan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.